Bab 2185. Kamu mengerti. 1. Apa waktu dan ruang ini? Mata Dewa Gurun penuh keterkejutan. Mungkinkah orang ini benar-benar alam mengetahui nasib? Mileye memandangi Dewa Gurun, lalu merentangkan telapak tangannya, dan sebuah potret muncul di tangannya. Apakah kamu kenal orang ini? Dewa Gurun melirik potret itu, dan sedikit mengernyit. Itu dia. Jelas, ini pengakuan. Mileye bertanya, di mana dia sekarang? Dewa Gurun melirik Mileye dan terdiam. Mileye menyipitkan matanya sedikit. Apakah kamu ingin mati? Wajah Dewa Gurun berubah sedikit. Dia melirik Musen dan Wanda yang berdiri dengan hormat di belakang Mileye, ragu-ragu, lalu berkata, dia sekarang terjebak dalam ruang dan waktu tahanan. Mileye sedikit mengernyit, tawanan ruang dan waktu. Dewa Gurun memandang Mileye, kamu tidak tahu tahanan ruang dan waktu. Musen juga memandang Mileye, sedikit terkejut. Mileye tanpa ekspresi, haruskah aku mengetahui hal-hal tingkat rendah seperti itu? Sudut mulut Dewa Gurun berkedut sedikit, apakah itu sesuatu yang rendah? Mileye melambaikan tangannya, jangan bicara omong kosong, bawa aku ke sana. Dewa Gurun melirik Mileye, tetapi tidak berbicara. Mileye menoleh untuk melihat Musen dan Wanda, potong dia. Wanda berubah menjadi pedang dan menebas tanpa ragu-ragu. Melihat pemandangan ini, wajah Dewa Gurun berubah drastis. Dia tidak takut dengan Wanda, tapi dia sangat takut dengan pedang di tangan Wanda yang dapat dengan mudah merobek tubuh fisiknya. Yang paling penting adalah ada Musen di sebelahnya. Jika keduanya bergabung, mereka dapat dengan mudah menyelesaikannya. Setelah membaca ini, Dewa Gurun buru-buru berkata, tunggu. Di kejauhan, Mileye berkata, berhenti. Wanda segera berhenti, lalu mundur dengan hormat di belakang Mileye. Mileye memandang Dewa Gurun, bawa aku ke sana. Dewa Gurun menatap Mileye, dan berkata, ikuti aku. Setelah berbicara, dia berbalik, dan begitu dia berbalik, ruang di depannya berubah menjadi gelap gulita. Dewa Gurun memasukinya. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib di tangan Wanda jatuh ke tangannya, dan dia mengikuti. Musen dan Wanda juga buru-buru mengikuti. Segera, mereka berempat datang ke ruang dan waktu misterius. Ruang dan waktu ini seperti sangkar, dan itu sangat kuat. Mileye melihat ke kejauhan, dan di kejauhan, dia melihat seorang wanita. Tidak lain adalah Kaksue. Saat ini, Kaksue sedang dipenjara oleh ruang dan waktu, dan tidak jauh di depannya, masih ada dua pria parubaya yang berdiri. Pada saat ini, Wanda di samping Mileye berkata dengan suara rendah, itu Raja Wuling di sebelah kiri, dan Herdi Zhao di sebelah kanan. Mileye melirik mereka berdua, lalu menatap Kaksue saat ini. Kaksue di penjara, tetapi tidak ada masalah besar. Pada saat ini, Mela yang juga melihat Mileye. Ketika dia melihat Mileye, dia sedikit terkejut, dan kemudian tersenyum, mengapa kamu ada di sini? Mendengar kata-kata Mela yang, beberapa orang di lapangan semua memandang Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, jangan bicarakan ini. Saat dia berbicara, dia berjalan perlahan menuju Mela yang. Melihat pemandangan ini, Raja Wuling dan Herdi Zhao mengerutkan kening, sementara Dewa Gurun melirik Mileye tanpa berbicara. Pada saat ini, dia juga sedikit cemburu pada Mileye. Dia sebenarnya takut, bagaimana jika orang ini benar-benar ada di alam mengetahui nasib. Saat Mileye mendekati tahanan ruang dan waktu, cahaya dingin melintas di mata Raja Wuling, dan dia akan bergerak, tetapi pada saat ini, Herdi Zhao yang di sampingnya menghentikannya. Herdi Zhao memandang Mileye di kejauhan, lihat.
Raja Wuling ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya dia tidak memilih untuk melakukannya. Harus tahu bahwa itu adalah tawanan ruang dan waktu dan juga tawanan ruang dan waktu yang diatur bersama oleh dia dan Herdi Zhao. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Buka." Suara itu jatuh, dan dia langsung melangkah ke penjara ruang dan waktu itu. Melihat pemandangan ini, Raja Wuling dan Herdi Zhao tercengang. Masuk saja seperti ini. Di sisi lain, Dewa Gurun juga memiliki ekspresi yang sangat serius. Orang ini bisa mengabaikan tahanan ruang dan waktu. Benar apakah takdir? Di kejauhan, Mileye berjalan ke Melayang, dan dia tersenyum, "Ayo pergi." Setelah selesai berbicara, dia meraih tangan Melayang, dan dalam sekejap, kekuatan ruang waktu misterius di sekitar Melayang juga menghilang. Melihat pemandangan ini, ekspresi terkejut muncul di mata Melayang. Sama seperti itu, Mileye menarik Melayang keluar dari penjara ruang dan waktu. Di sisi lain, wajah Raja Wuling dan Herdi Zhao sangat jelek. Raja Wuling hendak menyerang, tetapi Herdi Zhao menghentikannya. Pada saat ini, Mileye berbalik dan menatap Raja Wuling dan Herdi Zhao. Dia tidak berbicara, tetapi hanya tersenyum menghina. Matanya seperti melihat dua semut. Melihat pemandangan ini, wajah Raja Wuling langsung menjadi suram dan dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan hendak bergerak. Saat ini, Musen tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Raja Wuling, kenapa kamu mau melawan Master Alang mengetahui nasib?" Alang mengetahui nasib. Raja Wuling tertegun sejenak, lalu menatap Mileye, matanya penuh ketidakpercayaan. Mengetahui nasib. Yul itu juga sangat tidak percaya. Kapan Alang mengetahui nasib muncul di alam Tianji? Saat ini, Mileye telah meninggalkan lapangan bersama Melayang. Musen dan Wanda juga buru-buru mengikuti. Di arena, wajah ketiga Raja Wuling semuanya sangat jelek. Pada saat ini, Herdi Zhao tiba-tiba berkata, apakah dia benar-benar mengetahui nasib? Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Dewa Gurun. Setelah hening sejenak, Dewa Gurun berkata, aku tidak tahu. Herdi Zhao sedikit mengernyit, tidak tahu. Dewa Gurun berkata dengan suara yang dalam, aku juga meragukannya. Tapi kamu juga telah melihat bahwa Musen dan wanita pedang kultivator sangat menghormatinya. Tidak hanya itu, dia juga dapat mengabaikan ruang waktu ini. Yang paling penting adalah aku baru saja melihatnya melemparkan ruang dan waktu yang sangat misterius, dan aku belum pernah melihat ruang dan waktu itu. Bersambung. Bab 2186. Kamu mengerti. 2. Wajah Raja Wuling juga sangat suram, dan dia tidak pernah menyangka akan ada Master Alang mengetahui nasib di sini. Tidak menangkap peluang dengan baik. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di lapangan. Orang yang datang adalah Yul. Ketiga Raja Wuling semua memandang Yul, dan Yul berkata dengan suara rendah, apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia adalah Alang mengetahui nasib? Dewa Gurun menatap Yul, apa maksudmu? Yul tersenyum dan berkata, apa maksudmu? Izinkan aku memberitahumu, pria itu sama sekali bukan Alang mengetahui takdir, dia adalah jalan neraka. Dewa Gurun berkata dengan dingin, kamu bilang dia hanya jalan neraka, jadi izinkan aku bertanya, mengapa dia bisa mengabaikan tahanan ruang dan waktu? Apakah tahanan ruang itu palsu? Yul berkata dengan dingin, alasan mengapa dia bisa mengabaikan tahanan ruang dan waktu adalah karena pedang di tangannya. Pedang itu sangat istimewa, pedang itu bisa mengabaikan ruang dan waktu kapan saja. Bukan karena kekuatannya sendiri. Dewa Gurun berkata dengan suara yang dalam, pedang itu dapat mengabaikan ruang dan waktu mana saja. Yul mengangguk, ya.
Dewa Gurun berkata lagi, mengapa pedang itu bisa mengabaikan ruang dan waktu? Yul berkata dengan lembut, bagaimana ku tahu? Dewa Gurun tersenyum dan berkata, gadis, anggap saja apa yang kamu katakan itu benar, dia bukan alam mengetahui nasib, tapi mengapa pedang di tangannya begitu mengerikan? Ia bisa mengabaikan ruang dan waktu. Kamu telah menjawab pertanyaan ini, jadi izinkan aku mengubah pertanyaan. Dari mana datangnya pedang ini? Yul itu tanpa ekspresi, bagaimana ku tahu? Dewa Gurun tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu. Kalau begitu izinkan aku bertanya lagi, kamu juga seorang master puncak di alam dewa, maka kamu dapat membuat senjata yang dapat diabaikan kapan saja dan benda ilahi. Yul diam. Karena dia tidak bisa. Dewa Gurun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Selain itu, dia menampilkan ruang waktu yang sangat misterius sebelumnya, yang belum pernah kulihat sebelumnya, dan yang dapat kuyakini adalah ruang waktu misterius itu lebih tinggi dari ruang waktu manapun yang ku tahu sekarang. Gadis, dapatkah kamu memberitahuku dari mana asal ruang waktu misteriusnya? Yul menatap Dewa Gurun, aku di sini untuk memberitahumu bahwa dia bukan alam mengetahui nasib, apa yang kamu bicarakan. Dewa Gurun tersenyum dan berkata, bahkan jika dia tidak benar-benar benda, dia pasti bukan orang biasa, dan bahkan ada master di belakangnya. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin baginya untuk memiliki benda ilahi ini. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Musen itu bukan idiot, mengapa dia sangat menghormati pemuda itu? Tidak peduli apa alasannya, yang pasti pemuda itu pasti tidak sederhana. Yul memandang Dewa Gurun, tetapi tidak berbicara. Dewa Gurun melanjutkan, gadis itu datang untuk memberitahu kami ini karena dia ingin kami melakukannya. Dengan kata lain, gadis itu memusuhi lelaki itu, tetapi gadis itu tidak berani melakukan apapun. Karena dia hanya jalan neraka. Lalu nak, kenapa kamu tidak pergi dan tangkap dia? Kamu pergi dan tangkap dia. Wajah Yul agak jelek. Dewa Gurun memandangi selimut dengan jijik. Kamu masih ingin menggunakanku, apakah aku terlihat terbelakang mental? Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Yul terdiam beberapa saat, dan ingin pergi. Pada saat ini, Raja Wuling tiba-tiba berkata, gadis, apakah pemuda itu benar-benar alam mengetahui nasib? Yul melirik Raja Wuling, apakah kamu percaya atau tidak? Raja Wuling tersenyum dan berkata, tentu saja aku percaya. Karena jika pemuda berada di alam mengetahui nasib, dia tidak akan pernah membiarkanku pergi, dan dia tidak pernah bergerak. Selain itu, Herdi Zhao berkata dengan suara yang dalam, seperti yang dikatakan Dewa Gurun, bocah itu bukan orang biasa. Raja Wuling berkata dengan galak, kami berdua telah mengejar wanita itu selama sebulan penuh, dan melihat bahwa tambang kristal Tianji akan diperoleh, mengapa kami harus menyerah ketika dia datang? Saat dia berbicara, wajahnya menjadi semakin ganas. Selama dia bukan alam mengetahui nasib, mengapa kita harus takut padanya? Herdi Zhao ragu-ragu. Raja Wuling memandang Yul, nak, apakah kamu ingin bergabung? Yul ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ya. Raja Wuling berkata, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia menghilang di tempat bersama Yul. Setelah ragu-ragu sejenak, Herdi Zhao masih tidak memilih untuk bergandengan tangan. Dia bahkan lebih percaya pada kata-kata Dewa Gurun. Mileye dan yang lainnya baru saja kembali ke kota Tianji, ketika Raja Wuling dan Yul muncul di depan mereka. Melihat ini, Mileye mengerutkan kening. Raja Wuling memandang Musen, dia sama sekali bukan alam mengetahui nasib. Alasan mengapa dia bisa mengabaikan ruang dan waktu adalah semua karena pedang di tangannya. Tidak ada lagi pedang itu, dia bukan apa-apa.
Mendengar ini, Musen mengerutkan kening, dia memandang Mileye. Mileye tersenyum, gadis ini memberitahumu, kan? Yul menatap Mileye, apakah kamu masih ingin berpura-pura? Mileye tersenyum, merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib di tangannya terbang di depan Raja Wuling. Bukankah dia mengatakan bahwa pedang ini kuat? Ayo, gunakan itu. Raja Wuling menyipitkan matanya sedikit, dia melirik Yul di sampingnya. Yul itu diam, dia merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, Raja Wuling tiba-tiba menggenggam pedang dan menebas dengan keras. Pedang Tao ditebang, dan ruang hampa terkoyak. Namun, ini adalah kekuatan Raja Wuling sendiri. Raja Wuling tercengang, dia tidak berdamai, dan mempelajari pedang biru gaib lagi, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Ini hanyalah pedang yang tidak berguna. Pada saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba berjalan menuju Raja Wuling perlahan, dan dia berkata sambil tersenyum, pedang itu luar biasa karena pedang yang menonjol dari yang lain, adalah pedang yang sangat biasa di tangan beberapa orang, tetapi jika itu ada di tangan orang sepertiku, itu akan menjadi pedang yang paling tak terkalahkan di dunia. Saat dia berbicara, dia memandang Raja Wuling dan berkata sambil tersenyum, pedang itu tidak penting, yang penting adalah orang yang menggunakannya. Pedang itu luar biasa karena orangnya, mengerti? Setiap orang bersambung.